Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, 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 belajar. Semangat pagi. Baik, 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 belajar. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka ya di pelajaran apa ini? Bahasa. Ya. Ini yang pakai jaket dilepas dulu aja nggak apa-apa. Apa sedang sakit enggak kan? Enggak, ditaruh saja dulu yang pakai jaket. Ini sudah rapi semuanya ya. Kalau ada sampah yang di dalam laci, silakan dikeluarkan, nanti ditaruh di tempat sampah. Kalau ada, kalau udah bersih, siapa tahu. Biasa kan kalau kalian makan cilok atau makan apa lagi? Kadang males untuk membuang sampah, ya akhirnya asal masukkan ke dalam laci ya. Gimana keadaannya kalian? Baik? Alhamdulillah. Sudah vaksin semuanya ya? Sudah. Berarti kalian harusnya ya sudah sesuai dengan protokol kesehatan bahwa syarat untuk tatap muka terbatas memang harus sudah siswanya divaksin, bukan hanya siswanya saja, tapi gurunya juga harus divaksin. Nah, sebelum pembelajaran, ini salah satu untuk memimpin doa ya. Mungkin Mas Gilang nih boleh ya. Silakan Mas Gilang. Duduk siap ke mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih ya Mas Gilang. Ya semoga dengan doa ini bukan hanya sekedar untuk mendoakan, tapi ya ini supaya pembelajarannya nanti berjalan dengan lancar sampai akhir ya. Ini selanjutnya yaitu Pak Guru akan melakukan presensi. Ini berangkat sama sudah atau siapa yang tidak ada? Ali ya, Ali. Kenapa? Sakit? Oh izin ya sudah. Hanya Ali ya? Ali. Ya alhamdulillah ya hanya Ali yang tidak berangkat, yang mungkin ada izin keperluan yang lain mungkin nanti disampaikan saja ya, nanti materi yang kali ini akan Pak Guru berikan. Jadi jangan sampai nanti dia tidak sempat untuk mempelajari materi ini ya, jangan sampai kita tinggal materi ini, sehingga ya harapannya ya Pak Guru si Ali bisa mempelajari ya setelah ini ya. Kan toh juga ini sudah Pak Guru share di Google Classroom ya. Nah untuk selanjutnya ya, ini berkaitan dengan materi yang akan Pak Guru sampaikan, yaitu menganalisis struktur kaidah pembahasan teks eksplanasi ya. Sebelum memasuki materi yang akan Pak Guru sampaikan ini, kira-kira mengulas materi yang sudah lalu, pengertian eksplanasi ada yang masih ingat? Siapa? Ya, coba Mbak Bibi. Teks eksplanasi adalah teks yang memberitahukan informasi tentang fenomena alam, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Ya, intinya berkaitan dengan fenomena ya. Berarti Mbak Bibi sudah betul ya. Yang lain ada yang memberi tanggapan yang lain ada? Ada? Intinya itu
fenomena baik berkaitan dengan bisa alam. Contoh sekarang yang sedang lagi ini di Jawa Timur apa? Yang alam Semeru. Ya, itu sedang meletus, itu juga termasuk eksplanasi. Terus juga kalau COVID ini termasuk apa? Alam apa bukan? COVID? Kalau bukan berarti direkayasa. Ini juga termasuk alam juga ya, fenomena alam. Kalau yang sosial bisa contoh pengangguran juga, atau juga bisa lagi kenaikan BBM, ekonomi ya, lebih pada ekonomi ya. Terus contoh terjadi tawuran itu ya, yang ormas ataupun antar kampung, itu juga fenomena sosial. Kalau budaya ya bisa juga kaitannya dengan mungkin budaya sekarang TikTok, itu juga termasuk teks eksplanasi. Terus kira-kira ciri-cirinya ada yang masih ingat? Ya, Mbak. Ciri-ciri teks eksplanasi: 1. Informasi faktual. 2. Ya. Hal yang dibahas fenomena alam, sosial, ekonomi. Ya, bisa ya. Jadi faktual artinya fakta. Ya, berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, bukan kalau bahasa sekarang lawannya fakta apa? Berita hoax. Berita yang ya orang yang sengaja membuat berita ataupun cerita tapi sebenarnya kebenarannya masih dipertanyakan, tidak jelas sumbernya. Terus tadi berkaitan dengan fenomena ya bisa. Terus biasanya ini kalau kata gantinya kan biasanya kalau tag orang, nah ini bukan orang tapi yang lain. Bisa tadi kalau ekonomi ya kaitannya dengan kenaikan inflasi, bisa juga ya. Kalau alam ya, kalau gunung meletus ya, contoh gunung meletus Semeru, itu kata gantinya ya, kata ganti, bukan orang ya, bukan persona ya. Terus objeknya tunggal, bisa juga ya. Jadi objeknya harus tunggal. Kalau seandainya berkaitan dengan COVID ya, objeknya ya COVID juga ya. Jadi kalian sudah paham ya materi yang ini ya? Ya, tidak perlu Pak Guru beri penjelasan lagi ya. Nah, sebelum mungkin masuk materi yang ini ya, menganalisis struktur dan kaidah bahasa, mungkin Pak Guru akan menayangkan sebuah video. Ini juga berkaitan dengan fenomena ya. Ini juga berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Ini coba nanti saya tayangkan ya. Kalian nanti bisa menganalisis ya, ataupun menyimpulkan. Sudah makan semuanya ya? Kayaknya kirain kok nanti tidak semangat. Semoga bisa ya. Coba nanti suaranya gimana? Suaranya nggak dengar. Kurang panas ya. Kisah kakak beradik di sekolah dasar negeri 3 Dari belakang dengar. Sulawesi Tenggara ini viral di media sosial. Dalam video ini, Nah, apa ya? Yang penting 11 tahun dan Rizky Triasma ada suaranya. harus bergantian menggunakan sepatu saat bersekolah di masa pandemi ini. Sang adik diketahui masuk di pagi hari, sedangkan sang kakak siang hari. Nadia terlihat sabar menunggu adiknya di sekolah saat hendak memasuki jam belajar hanya untuk bertukar sepatu dengan sendal yang dipakainya. Keduanya bahkan terlihat akrab saat makan siang dari bekal yang sama. Kisah ini menyentuh hati banyak warganet yang kemudian membagikan video mereka ke media sosial. Respon positif berdatangan termasuk
kuasa menahan tangis. AKBP yang menyebut setiap keluarga harus saling membantu dan peka akan kesulitan yang dirasakan sesama. Kisah Nadia dan Rizky viral karena apa yang mereka alami persis seperti apa yang digambarkan dalam film Iran tahun 1967 berjudul Children of Heaven. Ini film ya, pernah ditayangkan harus hidup dalam kondisi serba kekurangan yang ini dialami. hampir sama ceritanya. Petualangan keduanya berjalan saat sepatu yang mereka gunakan secara bergantian hilang. Siapa yang menyangka film fiksi ini justru menggambarkan kondisi asli di Bau-Bau Sulawesi Tenggara seperti yang dialami Nadia dan Rizky. Dari Bau-Bau Sulawesi Tenggara, Epika Mundir, Jamil Azhar, TV One mengabarkan. Nah, coba ada yang bisa menyimpulkan dikit ini tentang eksplanasi tentang apa kira-kira? Tentang apa? Sosial. Ya, betul, sosial. Nah, ini sosialnya tentang apa ini? Tentang ke sosial apa ekonomi? Bisa kedua-duanya atau enggak? Bisa. Tapi ini lebih condongnya ke ekonomi, ya. Nah, di sini kalau seorang anak, bayangkan saja, mungkin kalian tidak sampai terpikir seperti itu ya. Ada dua anak kecil, yang satu perempuan, satu laki-laki, karena ekonomi keluarganya di bawah kemiskinan sehingga untuk beli sepatu saja mungkin kesusahan ya, sehingga terpaksa harus bergantian ya. Ini untung saja jamnya berbeda ya, kalau jamnya sama itu terpaksa nanti salah satu harus pakai sandal. Ternyata kejadian ini sudah difilmkan. Sepertinya kalian masih kecil ya, mungkin belum pernah lihat film ini, tapi Pak Guru pernah ya. Ini film Children of Heaven, Heaven ya. Ini film di Iran gitu ya. Jadi hampir sama seperti itu. Jadi kakak beradik yang berangkat sekolah gantian sepatu. Seperti itu. Ternyata di Indonesia terjadi. Ya, padahal itu film itu sekitar tahun 1990 berapa lah. Pak Guru masih waktu itu masih ya mungkin umur SMP kalau nggak SMA ya. Jadi fenomena berkaitan dengan ketimpangan ekonomi ini ternyata terjadi di Indonesia. Ya. Terus berikutnya sedikit aja ini coba untuk mengetes ya, mengetes tentang dan kelihatan, ya. Coba kuis berikut ini terdiri atas 4 pertanyaan yang menguji apakah Anda qualify menjadi seorang profesional. Pertanyaan mudah saja, jadi jawab saja sebisa Anda. Jadi jangan melihat jawaban yang halaman berikutnya sebelum Anda menjawab. Siap-siap ini? Ya, untuk merefresh saja ini ya. Pertanyaan pertama ya. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana cara memasukkan seekor jerapah dalam kulkas? Ada yang tahu? Coba. Apa? Gimana? Ya ngomong saja, mau salah itu. Kalau wajib permainan saja. Ya? Saya Ya. jerapahnya di tempat kecil. Aduh, terus ada yang lain? Ada yang lain? Bapak, ya, bilang. Itu kulkas ibu Pak. Ya. Nah, coba yang paling benar yang mana? Jawabannya adalah buka kulkas dan masukkan
jerapahnya dan tutup kembali kulkasnya. Bisa enggaknya ya terserah, pokoknya masukin aja. Tes ini adalah untuk menguji Anda merespon hal yang sederhana dengan cara yang kompleks. Kompleks berarti menyeluruh gitu ya. Terus lanjut. Tanya yang kedua, bagaimana cara memasukkan gajah ke kulkas? Nah, yuk, Bapak, Mbak Bumi, coba. Kulkasnya dibuka, gadgetnya dimasukin, kulkasnya tutup lagi. Oh iya. Ada yang lain? Jawabannya salah, buka kulkas, masukkan gajah dan tutup kembali. Yang benar adalah buka kulkas, keluarkan jerapahnya, masukkan gajahnya, tutup kembali kulkasnya. Kan sebelumnya ada jerapah. Tes ini menguji kemampuan Anda untuk berpikir menyeluruh atas tindakan yang sudah diambil, gitu ya. Terus lanjut. Raja hutan dan Lion King menjadi tuan rumah konferensi para binatang. Semua binatang tentunya hadir. Tapi siapa yang hadir? Coba, yuk. Yang hadir siapa? Yuk, siapa yang hadir? Ya. Siapa? Itu bapak Pak? Gantian, yuk. Si Ramadan coba. Yang nggak hadir siapa? Raja hutan kok. Hah? Raja hutan. Raja hutan. Ya. Terus yang lain? Saya Pak, Ya. ikan. Ikan. Ya. Terus yang lain? Saya Pak, Siapa? gajah. Gajah. Ah. Yang paling betul mana? Ya gajah. Ya benar si gajah. Gajah kan di kulkas. Karena dia masih di dalam kulkas, ingat ya. Ini untuk menguji ingatan kalian, ya. Terus lanjut berikutnya. Jika Anda menemui kegagalan dalam 3 pertanyaan pertama, Anda masih punya 1 kesempatan untuk membuktikan kemampuan Anda. Terakhir ini pertanyaannya. Anda harus berenang menyeberangi kali. Tempat buaya banyak berunding ya. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Hah? Naik kapal, ya, oke. Yang lain? Menghilangkan buayanya. Menghilangkan buayanya, ya. Terus? Terus ada? Yang lain? Cukup? Jawabannya kira-kira apa? Terbang? Mana? Terbang. Oh, ini pertanyaannya Anda harus berenang menyeberangi kali tempat buaya banyak berhuni. Nah, bagaimana caranya? Caranya renang gimana? Hah? Ya jawabannya kira-kira ya. Berenang saja kan seluruh buaya sedang pergi ke konferensi binatang. Ini menguji apakah Anda belajar dari kesalahan Anda ya. Kan tadi kan sudah semua binatang dipanggil oleh si itu siapa? The Lion King. Yang tidak berangkat hanya kan masih di kulkas. Ini ice breaking saja ya untuk supaya kalian lebih ceria lagi ya. Terus lanjut kita akan memasuki materi yang berikutnya yaitu ya tentang tadi Pak Guru sudah sedikit menjelaskan ya bahwa materinya akan kita pelajari hari ini yaitu menganalisis struktur kaidah kebahasaan teks eksplanasi gitu ya. Terus selanjutnya nah tujuannya yaitu yang pertama adalah setelah kalian mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat menganalisis strukturnya baik identifikasinya fenomena bisa proses kejadiannya terus simpulannya atau ulasan gitu ya dengan benar.
Terus berikutnya yang kedua adalah setelah pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menganalisis kaidah kebahasannya. Contohnya kaidah kebahasan apa saja? Konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kata ganti depan orang, ya. Terus kata teknis yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Kalau teks eksplanasinya tentang ekonomi ya bisa juga inflasi gitu ya, kata-kata teknisnya ya. Terus krisis dan sebagainya ya bisa juga. Terus selanjutnya setelah tujuannya, manfaatnya ya, manfaat mempelajari teks eksplanasi yang pertama adalah menambah wawasan tentang informasi yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial dan budaya seterusnya. Jadi setelah kalian mempelajari ini, paling tidak kalian menambah wawasan. Oh ternyata banyak terjadi fenomena yang saat ini dikaitkan dengan pembelajaran kali ini ya. Terus berikutnya menambah wawasan tentang informasi lebih detail berdasarkan pendapat mayoritas ya. Informasinya setelah kamu mempelajari ini harapannya ya mendapat banyak informasi. Ya biasanya kalau sekarang ya bersumber dari ya website ataupun artikel ya di Google atau yang lain ya. Terus selanjutnya menambah wawasan tentang informasi yang lebih detail berdasarkan data faktual ya. Jangan sampai kalian ketika mendapatkan berita informasi itu sumbernya tidak jelas. Minimal ya kalian ketika membaca sebuah berita paling tidak sumbernya yang jelas. Contoh mungkin TV One, CNN, terus mungkin iNews gitu ya. Tapi kalau di situ hanya orang menulis artikel, apalagi sekarang pesan berantai ya, senang kalian kan ada berita via WA, terus senangnya terus. Nah ini kan jadi pesan berantai, padahal itu kalau seandainya tidak betul, itu kalian akan berdosa nantinya. Apalagi kalau yang nge-share sampai jutaan ya. Nah makanya hati-hati ya, kalian nge-share jangan latah ya, berita pikir, harus share di grup. Satu orang menyebar 10 grup, nah grup itu nanti menyebar semuanya. Tapi kalau cerita lucu sih nggak apa ya, tapi kalau cerita berkaitan dengan hoax kan ini berbahaya nantinya. Terus berikutnya tadi pengertiannya sudah ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya dan lainnya dapat terjadi. Terus berikutnya ciri-cirinya ini tadi sudah disampaikan oleh teman kalian berdasarkan faktual. Terus berikutnya fenomena bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Terus sifatnya informatif, tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya atau hal yang akan dibahas. Terakhir, fokus pada hal yang umum, bukan partisipan manusia ya. Tadi Pak Budi sudah bilang. Ini kaitannya yang tadi itu kaitannya kata ganti, Mas Mbak ya. Jadi bukan partisipan manusia. Contoh di situ adalah fenomena tsunami, banjir, gempa bumi, hujan dan lainnya. Nah sekarang yang sedang terjadi di Jawa Timur ya berarti gunung meletus. Gunung meletus itu juga termasuk gempa Mbak Mas, tapi gempanya itu di bawah gunung tersebut. Jadi terjadi ya pergeseran lempeng sehingga lavanya itu ibarat kamu megang botol berisi air terus kamu pencet, kan airnya pasti akan bisa keluar. Itu harus sama itu ya. Itu gempa juga Mas Mbak ya. Tapi di bawah gunung ya. Terus ya struktur teks eksplanasi. Ada yang tahu strukturnya apa saja? Ya Mas Ahmad. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3. Ya. 1. Identifikasi fenomena. Ya. 2. Proses kejadian. 3. Ulasan. Ya. Pertama adalah identifikasi berkaitan dengan latar belakang. Ya. Terus berikutnya adalah proses kejadian, kronologis dan sebab akibat, dan terakhir ulasan atau simpulan berupa tanggapan. Gitu ya Mas. Jadi ada 3.
Ingat-ingat ya, ini nanti yang akan kalian analisis teksnya ya ini. Mana bagian identifikasi, mana bagian prosesnya, mana bagian ulasannya ya. Terus berikutnya, setelah strukturnya apa? Kaidahnya apa saja? Coba. Ini agak susah ya. Ya. Kaidahnya apa saja? Ya. Konjungsi kronologis, contohnya lalu, kemudian konjungsi kausalitas, contohnya karena penyebabnya. Ya. Kata ganti bukan manusia. Terus? Kata teknis, contohnya ekonomi pengangguran. Iya. Inflasi kalau selain operasi. Iya, bisa juga konjungsi itu kata hubung ya. Kata hubung bisa bentuknya yang kausalitas itu cirinya ya ada sebab akibat ya, kausalitas. Tapi kalau kronologis itu kaitannya dengan urutan waktu, lalu kemudian selanjutnya ya. Terus berikutnya adalah kata ganti bukan orang ya. Tadi ada tsunami, ada banjir. Terus yang terakhir kata teknis. Ya kalau kaitannya dengan COVID ya pandemi, terus mutasi, terus apa lagi? Bisa juga vaksin, itu kan hal teknis ya, berkaitan dengan COVID-19 ya. Nah ini konjungsi, terus kata gantinya ya. Nah ini siapa ini? Sebelum menganalisis coba ini Pak Guru tes dulu, kalian sudah paham nggak materi yang berkaitan dengan ini? Ini Pak Guru tampilkan. Nah ini. Nah, kalau strukturnya itu terletak di mana? Strukturnya ini kurang besar ya. Coba Pak Guru besar. Strukturnya di paragraf berapa? Kalau struktur ini bagian identifikasi. Paragraf pertama berarti yang ini ya. Ini struktur bagian identifikasi. Terus bagian proses kejadian. Paragraf berapa? 2. Berarti dari sini ya, dari sini sampai sini. Ini ya. Terus berkaitan dengan ulasan. Ini ya. Ini mudah urutannya ya seperti saja. Ini identifikasi, ini proses, ini ulasan. Terus berkaitan dengan kaidah pembahasan, coba konjungsinya. Coba cari ya. Kata sendiri, kausalitas dulu nggak apa-apa. Kalau ada kata sendiri, kausalitas berarti sebab, akibat, atau penyebabnya, atau karena. Ada nggak? Coba, yuk, boleh di. Ada nggak ini? Karena menyebabkan, terus bisa juga penyebabnya. Ada apa enggak? Ini ada ini. Nah ini contoh ini ya. Ini kausalitas. Mungkin ada lagi coba per kalimat sehingga yang ini ya, ini juga bisa. Terus yang lain coba yang kaitannya dengan kronologis, lalu kemudian ada nggak? Ada nggak?
masuknya apa? Nih. Ini kalau karena ini kan bagian itu. Masuknya apa? Bisa lalu kemudian terus setelah itu bisa juga pada akhirnya. Nah ini bisa ya. Contohnya itu ya Mas, Mbak ya. Jadi nanti ketika menganalisis teks yang ada di LKPD kalian seperti itu. Terus selanjutnya kata ganti bukan orang. Ini apa kira-kira? Ya ini pastinya contoh COVID-19 ya. Terus virus itu ya. Terus WHO juga. Terus kata teknisnya berkaitan dengan COVID. Ya bisa juga enggak di sini. Protokol kesehatan bisa juga. Terus apalagi kan baru ada kan zaman dulu orang jarang sekali menyampaikan protokol kesehatan, jarang ya. Kalau sekarang kan sudah jadi bahan ini ya, kayak hal yang biasa orang mengatakan protokol kesehatan. Terus apalagi bisa juga ada teknisnya. Virus juga termasuk juga ya kata teknis ya. Terus infeksi. Terus imun tubuh. Ini kan zaman dulu agak jarang ya kalian kalau berita jarang sekali lah ya mengetengahkan tentang imun tubuh. Tapi kalau sekarang kan pasti COVID ya kaitannya dengan imun tubuh dan sebagainya ya. Jadi nanti kalian menganalisis teks di LKPD-nya seperti itu ya, paham ya? Jadi yang pertama strukturnya. Nanti strukturnya kamu nggak usah menulis ini ya. Jadi kalau teksnya seperti ini cukup nanti ditanda di sini aja ini ya. Di sebelahnya boleh. Sini struktur, identifikasi ya. Terus ini berikutnya yang paragraf kedua proses kejadian. Terus yang ketiga adalah ini apa? Penjelasan seperti itu ya. Tidak perlu ini ditulis semuanya. Nanti waktunya ya, durasi waktunya kalau seandainya menulis semuanya kan terlalu lama, gitu ya. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan enggak? Ada enggak? Belum? Nah, sebelum menganalisis, ini Pak Guru bentuk kelompok. Ini kan kelompok yang minggu lalu. Biar nanti ada penyebaran, coba dilukis saja, ya. Mas Sapi mungkin pindah ke sini. Ya. Safril, maaf. Sudah lama Pak Guru tidak mengajar ini, ya kan? Ini pindah, kamu pindah sana ya boleh. Terus Gilang pindah sini. Apa-apa, biar untuk penyegaran. Terus Vivi pindah sana ya boleh, Vivi. Sana Vivi. Iya, biar kelompok yang sana. Nah ini Pak Guru menunjuk aja ya, ini kelompok 1 ya, yang ini ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Ini Pak Guru bagikan, ini 2. Terus kelompok ini cukup atau enggak? Ini cukup ya. Satu persatu. Ini boleh. Ya.
Coba dilihat LKPD-nya. Di situ kalian nanti menganalisis teks yang berjudul apa? Omikron ini yang sekarang sedang agak booming, yaitu sama saja dengan COVID tapi varian terbaru. Kira-kira dari mana ini Omikron? Afrika Selatan, ya. Ini nanti kalian disuruh menganalisis. Yang pertama sudah pasti strukturnya, ya tadi seperti tadi ya. Terus yang selanjutnya adalah kaidah kebahasanya. Nah, nanti ini hasilnya di sini ya. Kalau yang strukturnya di sini saja ditulis ya. Ini contoh mungkin bagian apa strukturnya, ditandai saja di sini. Ini juga sama. Tapi yang di sini yang identifikasi masalah yaitu yang kaidah kebahasannya. Paham ya? Yang kaidah kebahasannya ya berarti berkaitan dengan konjungsinya, terus apa lagi? Kata gantinya, terus kata-kata teknis di sini ya. Itu. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Ini sebenarnya Pak Guru ingin menayangkan coba video tentang Omikron ya. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Kalau tidak ada silakan saja dikerjakan. Nanti waktunya 15 menit saja ya, biar cepat. Silakan kalian bisa untuk menambah referensi bisa buka HP tapi jangan untuk gimana ya, nanti ada waktunya. Silakan bisa untuk bahan referensi. Iya, memang dampak buruk dari pandemi itu ada di banyak Tanggal ancaman COVID-19 Omikron.
Nah, nanti sambil kalian mengerjakan 40 berkeliling untuk menilai kalian. Kamu kelas sebentar ya, di bolpen ya. Ya. Bentar saja. Nah, ini nanti nuklumnya kita di sini saja. Nah, ya, seperti itu kita lihat. Ya. Nah, ya, betul. Ini. Lima menit lagi ya. Ya. Cepet lah. Ini dibanding pertemuan yang lalu ya, agak lama ya. Ini karena kalian tidak disuruh Pak Guru menulis bagian strukturnya, hanya menandai saja. Iya, ini untuk saya kebahagiaan. Iya.
Kalau misalnya suruh sebabnya baru semua. Ya, tiba-tiba berdasarkan apa sebagai ini ya satu kalimat saja. Oh ini mungkin kamu terletak di paragraf apa ya sama terus nanti kamu satu kalimat aja menerapkan sudah selesai? Ini sudah kelompoknya Mas Ramadan? Sudah. Semuanya sudah? Ya, coba untuk kelompok yang kelima ya, maju. Semuanya maju saja. Nanti coba untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok ya. Biar nanti terkesan tidak didominasi oleh satu orang kalian. Contoh yang pertama struktur itu kan ada 3. Nah itu bagian yang identifikasi coba untuk siapa ya. Terus untuk struktur itu kan nggak mungkin Pak Guru nyuruh kalian untuk membaca secara keseluruhan teksnya. Cukup kalian sebutkan kalau struktur identifikasi terletak di paragraf berapa. Terus nanti kamu mengambil satu kalimat pertama saja sebagai untuk mempertegas jawaban kalian ya. Saja ya. Terus nanti yang kalau seandainya proses kejadiannya, contoh mungkin anggap berapa paragraf. Nah itu kamu sebutkan pada bagian ini saja apa? Biar nanti tidak durasinya tidak terlalu lama. Kalau dibaca satu teks itu kan satu kelompok tidak sampai 2 menit 3 menit ya. Dan langsung saja ini kelompok 5 untuk maju. Biasa pastinya perkenalan dulu, namanya siapa saja, kelas nggak usah ya, kan kelasnya sama. Suaranya yang lantang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jangan
Yang keras coba Pak. Struktur teks eksplanasi berjudul Omikron. Itu ada 3. Yang pertama, identifikasi dari varian baru virus corona. Terletak di paragraf berapa? Gitu. Identifikasi Fenomena belakang terletak di paragraf pertama, yaitu varian baru virus corona B11529. Satu kalimat saja Pak. Kekhawatiran bagi para peneliti. Ya, terus proses kejadiannya. Untuk proses kejadiannya terletak di paragraf kedua, Hanya 2 saja. 2, 3, dan 4. Iya. Sebutkan ulang mengenai. Untuk proses kejadiannya terletak di paragraf kedua, 3, dan 4. Contoh kalimatnya. Paragraf pertama, lonjakan kasus COVID-19. Yang paragraf kedua, varian baru mutasinya tidak biasa. Yang paragraf ketiga, kemampuan masuk sel inang lebih mudah. Terus berikutnya lanjut ke mas kalian. Untuk pembiayaan ulasan terletak di paragraf terakhir. Akhirnya kita semua harus berhati-hati dan waspada terhadap Omikron varian baru COVID-19. Ya, ini strukturnya biasanya lanjut. Kaitannya. Untuk penggunaan konjungsi prasangka semuanya sehingga menyebabkan karena dikarenakan. Di paragraf berapa Mbak? Biar nanti teman kalian tahu kira-kira. Kata ini paragraf berapa? Kata sehingga paragraf berapa? Paragraf saja. Struktur pakai kalimat. Kata sehingga di paragraf berapa? Paragraf pertama, Ya, paragraf pertama. Kalimatnya coba bisa disebutkan. sehingga langkah-langkah pengetatan segera diambil untuk mencegah penyebaran varian tersebut. Ya, terus ada lagi konsumsi kosarik. Tadi menyebutkan apa kata? Kata apa? Ini yang lain sambil ini mengecek lagi ya, menemukan kata tersebut di paragraf berapa. Dan nanti ketika suruh presentasi langsung lihat. Kata apa tadi? Menyebabkan. Paragraf berapa? Ya. Coba Mbak, dicari Mbak paragraf kedua Mbak. Varian ini menyebabkan kenaikan kasus COVID-19 di Utara Afrika Selatan. Ya, terus lanjut, kata apa lagi? Karena, ya coba karena di paragraf berapa? Ya, yang lain. Paragraf kedua. Paragraf kedua juga. Ya. Kasus tersebut karena adanya varian sebelumnya. Nah, ya. Terus ada lagi? Menemukan lagi? Dikarenakan. Ya. Paragraf berapa? Kedua. Kedua lagi. Yuk. Dikarenakan lonjakan kasus bertetapan dengan deteksi pertama Omikron oleh para ilmuwan. Ya. Dan terus selanjutnya konjungsi apa? Yang konjungsi kronologis berarti. Tidak ada. Ya. Kalau Pak bisa saja. Terus yang lain? Yang kedua, penggunaan kata ganti. Ada virus, corona, WHO, dan Omikron. Terus terdapat di paragraf pertama itu varian baru virus corona. Terus WHO terdapat di paragraf pertama yaitu Organisasi Kesehatan Dunia WHO. ya, terus
Berbagai mutasi terdiri dari paragraf di paragraf ketiga. Mutasi-mutasi inilah yang dikhawatirkan akan membantu virus untuk menghindari sistem kekebalan atau meningkatkan penularan, terutama pada orang yang belum divaksin. Ya, terus lanjut. Sel inang di bagian paragraf ketiga keempat menjelaskan. Varian Omicron juga dikhawatirkan penelitian memiliki mutasi yang membuatnya semakin mudah masuk ke dalam sel inang sehingga meningkatkan resiko penularan. Ya, sudah? Ya, coba sampaikan kepada temanmu kalau ada pertanyaan. Sampaikan. Yuk. Teman-teman, kalau seandainya ada pertanyaan, ada tanggapan, silakan ya. Untuk teman-teman, untuk kata Kalau ada pertanyaan, silakan untuk dibacakan pertanyaan. Coba ada masukan enggak? Yang mungkin bagian atau konjungsinya atau bagian kata teknisnya atau yang lain masih kelompok 5 ya belum menemukan ya. Yuk, Mbak, ya. Konjungsi kronologis pada akhirnya terdapat pada paragraf 5. Oh iya, berarti ini tadi kosong ya. Ya. Terus ada lagi teman? Selain konjungsi kronologis? Ada? Cukup? Kalau strukturnya udah betul? Udah betul ya. Bagian ini kata teknis? Kata teknis selain tadi kan bilangnya pandemi, mutasi, sel inang. Nah, selain itu udah ya Mbak Vivi? Patogen sama vaksin. Iya. Terus tadi kata gantinya apa saja? Virus corona. WHO Omicron. Terus konjungsi kausalitasnya tadi apa? Sehingga Menyebabkan sudah lengkap ya. Ya kalau seandainya sudah lengkap silakan ditutup. Sekian dari kami dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 5. Terus lanjut kelompok 4. Ini ya. Tadi sama ya. Jadi ketika menyebutkan kata kausalitasnya apa, terus kalau bisa ya menyebutkan kalimatnya dan paragrafnya. Dan Mbak Bibi yang buka ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin presentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, saya Nurul dari Asifa. Perkenalkan, nama saya Kamaya dari Bogor. Struktur teks eksplanasi berjudul Omicron terletak di paragraf pertama, yaitu varian baru virus corona B11529 atau Omicron menjadi kekhawatiran bagi para peneliti dan juga masyarakat dunia. Proses kejadian atau kronologis yang penyebab ada 3. 1. Lonjakan kasus COVID-19. 2. Varian mengandung mutasi yang tidak biasa. 3. Kemampuan masuk sel inang lebih mudah. Ulasannya ada di paragraf ke-5. Akhirnya kita semua harus berhati-hati dan waspada terhadap Omicron varian baru COVID-19. Terus penggunaan konjungsi. 1. Konjungsi kausalitas, menyebabkan karena dikarenakan. Konjungsi kronologis, akhirnya atau pada akhirnya. Ini apa menyebutkan letaknya di mana? Yang menyebabkan di paragraf kedua, varian itu menyebabkan kenaikan kasus COVID-19. Yang karena di paragraf kedua juga kasus tersebut karena adanya varian baru ini.
Dikarenakan, paragraf kedua juga, dikarenakan lonjakan kasus bertepatan dengan deteksi pertama Omikron oleh para ilmuwan yang konstruksi kronologis, akhirnya di paragraf kelima akhirnya kita semua harus berhati-hati dan waspada. Ya, selanjutnya sebelahnya untuk kata gantinya. Penggunaan kata ganti WHO dan Omikron. Di letaknya Mbak. Kalau Omikron terdapat pada paragraf pertama, ketiga dan keempat. Yang pertama, varian baru virus corona 21529 atau Omikron. Yang kedua, varian baru Omikron mengandung konstelasi mutasi yang sangat tidak biasa. Yang ketiga, di paragraf keempat, varian Omikron juga dikhawatirkan peneliti memiliki mutasi yang membuatnya semakin mudah masuk ke dalam sel inang. Yang WHO terdapat pada paragraf pertama, yaitu Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sendiri telah mengklarifikasi varian yang dideteksi pertama kali di Afrika Selatan. Terus kata teknis? Penggunaan kata teknis ada 3: mutasi, patogen, vaksin. Mutasi. Mutasi ada di paragraf keempat. Varian Omikron juga dikhawatirkan peneliti memiliki mutasi yang membuatnya semakin mudah masuk ke dalam sel inang. Patogen juga ada di paragraf keempat. Ya. Terus vaksin ada di paragraf kelima, itu pencegahan dalam melakukan vaksinasi terutama yang belum divaksin dan melarang masuk ke Indonesia. Ya, disampaikan kepada teman kalian ada tambahan. Cepat. Ada tambahan tidak? Ayo teman-teman yang lain, kalau yang ada berbeda dengan yang disampaikan oleh kelompoknya Mbak Vivi. Mbak, ya. Yang konjungsi Kausalitas, ya. Yang sehingga kelompok pertama. Tadi tidak ada ya. Ya, kelompoknya Mbak Vivi tidak ada. Terus ada lagi? Ya, kelompoknya Bintang. Penggunaan kata ganti kurang virus corona. Kata ganti kurang virus corona. Ya, terus ada lagi? Yang teknis tadi apa saja, Mbak? Ya, yang lain ada? Ya, kelompoknya Ramadan. Ada pandemi Ya, terus sama sel inang. Salinang. Terus udah cukup, Mbak? Oke, sama ya. Jadi itu tambahannya ya. Ada tambahan? Kalau Mbak Vivi sudah cukup? Ya. Kalau sudah cukup silakan ditutup saja. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk kelompoknya. Terus lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan menganalisis struktur dan tindak bahasa teks eksplanasi. Perkenalkan, nama saya Rupiana Hanifah. Kenalkan, nama saya Abdul Firin Anggraini. Saya Setia Rizky. Yuk. Paragraf pertama dari Ya, aplikasi. pertanyaan dulu apa? Pertama, Uraikanlah struktur teks eksplanasi berjudul Omikron. Kedua, telaahlah kaidah kebahasaan teks eksplanasi berjudul Omikron. Paragraf pertama adalah identifikasi. Paragraf kedua, 3 dan 4 ada proses kejadian. Paragraf 5 ada ulasan. Paragraf pertama, varian baru virus corona B11629 atau Omikron
2, 3, dan 4 ada proses kejadian. Paragraf 5 ada ulasan. Terus selanjutnya Identifikasi masalah. 1. Penggunaan konjungsi. Konjungsi kausalitas sehingga karena dikarenakan sehingga ada pada paragraf pertama. Sehingga langkah-langkah pengetatan segera diambil untuk mencegah penyebaran varian tersebut. Karena ada paragraf kedua. Karena adanya varian baru ini. Dikarenakan paragraf kedua. Dikarenakan lonjakan kasus bertepatan dengan deteksi utama Omikron oleh para ilmuwan. Konjungsi kronologis pada akhirnya pada paragraf 5. Akhirnya kita semua harus berhati-hati dan waspada terhadap Omikron varian baru COVID-19. Penggunaan kata ganti virus corona. Paragraf 2. Varian Omikron juga dikhawatirkan peneliti memiliki mutasi yang membuatnya semakin mudah masuk ke dalam sel inang sehingga meningkatkan risiko penularan. Penggunaan kata ganti pandemi. Kata teknis pandemi. Salah satu pencegahan dengan melakukan vaksinasi terutama yang belum divaksin dan melarang masuk ke Indonesia orang yang berasal atau sehabis bepergian dari daerah pandemi Omikron. Sel inang paragraf keempat. Varian Omikron juga dikhawatirkan peneliti memiliki mutasi yang membuatnya semakin mudah masuk ke dalam sel inang. Patogen paragraf keempat. Omikron memiliki mutasi dalam tubuhnya yang membuat dia memiliki kekebalan bawaan terhadap patogen yang dia temui. Vaksin paragraf kelima. Salah satu pencegahan dengan melakukan vaksinasi terutama yang belum divaksin dan melarang masuk ke Indonesia orang yang berasal dan atau sehabis bepergian dari daerah pandemi Omikron. nah ya sampaikan ke teman kamu. Silakan jika ada pertanyaan. Ya Mbak, siapa? Siapa? Konjungsi kausalitas kurang menyebabkan. Menyebabkan Itu dari paragraf ada dua sama tiga. Iya, paragraf 2 yang menyebabkan kenaikan kasus COVID-19. Ya, ada lagi tambahannya? Kelompoknya Ramadan, sudah mungkin tambahan? Ya, kelompok. Penggunaan kata ganti kurang WHO di paragraf kedua. Ya, terus ada lagi? Ada?
Cukup? Cukup. Kata teknis tadi apa saja? Pandemi sel-inang patogen vaksin. Oh iya Pak. Apa? Mutasi. Mutasi, ya. Itu ya. Kata teknisnya. Ada lagi? Cukup? Cukup. Nah, kalau cukup ditutup saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Kalau selanjutnya kelompoknya Mas Gilang dan Mbak Nindang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan menguraikan struktur teks eksplanasi berjudul Omikron. Perkenalkan, nama saya Bilang Syafar Biasa. Nama saya Yudhita Muhammad. Nama saya Putra Nurti. Struktur teks eksplanasi berjudul Omikron. Identifikasi fenomena terdapat pada paragraf 1. Varian baru virus corona B11529 atau Omikron menjadi kekhawatiran bagi para peneliti dan juga masyarakat dunia. Proses kejadian, metodologis dan penyebab menjadi paragraf kedua. Lonjakan kasus COVID-19, varian mengandung mutasi yang tidak biasa, kemampuan sel inang lebih rendah. Paragraf 1, 2, 3 dan 4. Untuk ulasan terdapat pada paragraf kelima akhir, kita semua harus berhati dan waspada terhadap Omikron varian baru COVID-19. Selanjutnya 2. Telah kaidah kebahasaan teks eksplanasi berjudul Omikron. Yang pertama, menggunakan konjungsi kuas kausalitas sehingga menyebabkan dikarenakan. Kalimat sehingga terdapat di paragraf ke-1. Sehingga langkah-langkah pengetatan segera diambil untuk mencegah penyebaran varian tersebut. Menyebabkan terdapat di paragraf kedua, varian ini menyebabkan kenaikan kasus COVID-19 di buatan Afrika Selatan. Dikarenakan terdapat di paragraf kedua, dikarenakan lonjakan kasus bertepatan dengan deteksi pertama Omikron oleh para ilmuwan. Konjungsi kronologis pada akhirnya terdapat pada paragraf kelima. Akhirnya kita semua harus berhati-hati dan waspada terhadap Omikron varian baru COVID-19. Penggunaan kata ganti contohnya ada virus corona, WHO, Omikron. Dan virus corona ada di paragraf pertama. Virus corona B11529. WHO juga ada di paragraf pertama. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Omikron ada di paragraf keempat. Varian Omikron juga dikhawatirkan peneliti memiliki mutasi. Penggunaan kata teknis pandemi, mutasi, sel inang, patogen, vaksin. Mutasi terdapat pada paragraf ketiga. Varian baru Omikron mengandung konstelasi mutasi yang sangat tidak biasa.
Sel inang terdapat pada paragraf 24. Kemampuan masuk sel inang lebih mudah. Patogen terdapat di paragraf 24. Patogen yang dia temui. Vaksin terdapat pada paragraf 25. Vaksinasi terutama yang belum divaksin dan melarang masuk ke Indonesia orang yang berasal atau sehabis bepergian. Ada tambahan? Ya Pak. Ya, kelompok 5, silakan. Di bagian penggunaan konjungsi kuasa lintas karena pada paragraf kedua. Ya, belum ada ya tadi ya. Terus ada lagi? Kronologi sudah ada tadi. Ya. Kata ganti kurang omikron apa? Udah. Oh, kata teknis mungkin. Tadi apa saja kata teknis? Sel inang patogen vaksin. Sudah lengkap? Ya. Ya, kalau sudah lengkap, silakan saja ditutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Ya, lanjut saja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan identifikasi fenomena uraian struktur teks eksplanasi berjudul Omikron. Identifikasi fenomena ada di paragraf pertama. Proses kejadian ada di paragraf 1, 2 dan 3. 2, 3. Pembahasan ada di paragraf terakhir. Dalam kaidah pembahasan teks eksplanasi berjudul Omikron berikut ini: penggunaan konjungsi, penggunaan kata ganti, penggunaan kata teknis. Penggunaan konjungsi kausalitas sehingga menyebabkan karena, sehingga ada di paragraf pertama. Sehingga langkah-langkah pengetataan segera diambil untuk mencegah penyebaran varian tersebut. Menyebabkan ada di paragraf kedua kenaikan kasus COVID-19 karena adanya varian baru di paragraf kedua juga. Kondisi kronologis pada akhirnya ada di paragraf paragraf terakhir. Akhirnya kita semua harus berhati-hati dan waspada terhadap Omikron varian baru COVID-19. Penggunaan kata ganti virus corona WHO dan Omikron. Virus corona ada di paragraf pertama. Varian baru virus corona B11529 dan atau Omikron menjadi kekhawatiran bagi para peneliti dan juga masyarakat dunia. WHO juga ada di paragraf pertama.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Omikron ada di paragraf ke-4. Varian Omikron juga dikhawatirkan peneliti memiliki mutasi yang membuatnya semakin mudah masuk ke dalam sel inang. Penggunaan kata teknis pandemi mutasi sel inang. Itu aja langsung mas. Jawabkan aja. Ada teman yang lain. Mutasi dalam tubuhnya yang membuat dia memiliki kekebalan bawah terhadap protein yang dia temui. Dan langsung diprogram kepada teman kamu aja. Ada pertanyaan? Ada. Ya. Ya satu persatu. Dikarenakan tadi ada yang konsumsi kausalitas dikatakan kayak di paragraf kedua dikarenakan lonjakan kasus bertetapan dengan deteksi pertama Omikron oleh semua. Ya terus ada lagi? Cukup? Cukup? Kata teknis Kata teknisnya ya mbak. yang kantor sama vaksin. Udah mas, kalau tidak ada silakan tutup saja. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tepuk tangan. Konsentrasi. Ini ada di luar dugaan ya, mati lampu. Sebentar coba nanti waktu datang. Nah, yang untuk penguatannya nah ini pada bagian strukturnya ya untuk penguatan ini. Pembahasan kali ini, nah strukturnya hampir semuanya sudah betul ya, ini sudah betul semuanya. Ini paragraf pertama, identifikasi. Terus paragraf kedua, 3, 4 ya, untuk proses kejadian. Terus terakhir adalah penjelasan. Terus selanjutnya telah kaidah pembahasannya, konjungsinya. Ya walaupun ada yang tadi yang ini kurang, tapi ya semuanya sudah menyebutkan ini sehingga menyebabkan karena dikarenakan terus konjungsi kronologis pada akhirnya penggunaan kata ganti virus corona WHO Omikron, penggunaan kata teknis ini ya, pandemi mutasi sel inang patogen vaksin punya. Itu ya, ada pertanyaan enggak dari diskusi ini? Ada? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Ada. Untuk selanjutnya coba Pak Guru minta salah satu untuk menyimpulkan pembelajaran kali ini. Ya, Mbak. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah setelah pembelajaran analisis teks eksplanasi terselit jadi lebih paham berkaitan dengan struktur teks dan kaidah bahasanya. Kalau struktur kaitannya dengan identifikasi fenomena, proses kejadian dan simpulan, kalau berkaitan dengan kaidah bahasa dan konjungsi, kausalitas, kronologi, kata ganti dan kata teknis. Ya, terus berikutnya refleksinya. Pembelajaran tentang teks eksplanasi sangat menarik karena pesan teoritik menjadi bahan tentang fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, baik alam maupun sosial. Dari fenomena tersebut kita bisa belajar untuk mengantisipasi
Ya, tepuk tangan dulu. Tadi sudah menentukan dan refleksinya. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu setelah kalian menganalisis struktur dan kaidahnya, yang berikutnya ya sudah pasti menyusun sebuah teks eksplanasi gitu ya. Ya, kejadian tentang kejadian atau mengembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi ya. Kalau ini kan baru hanya menganalisis, selanjutnya kalian dituntut untuk bisa membuat ataupun menyusun. Nah, untuk menutup kali ini ya, sebelum menutup ini coba Pak Guru tayangkan sebuah video ini tentang yang fenomena juga ya. Looks like rain again today. Dark clouds gather, fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Children melihat ya, children akan melakukan. Berarti apa yang dilihat oleh anak akan dilakukan juga olehnya ya. Ini pesan positif ya. Saya kira pembelajaran kali ini sudah cukup. Saya minta Sanat untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kali ini ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, tutup keras berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kalian ya, tepuk tangan untuk semuanya.